paling saya proses kalau 5 kilo saya paling 1 jam sudah selesai. Jadi di situ kendalanya. Ini cerita kendala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Febrianto, pemilik keripik jamur al, atau yang lebih dikenal dengan ALS. Saya dari Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Kenapa kok saya produksi keripik jamur? Jadi awal ceritanya itu dulu itu di tahun sekitar di bawah 2011, bapak itu petani jamur tiram. Nah, masa-masa itu kami itu kesulitan untuk memasarkan panenan jamur tiram. Setiap hari kami panen, nggak ada yang beli, dalam artian kita kesulitan untuk menjual. Nah, sama istri itu cobalah diolah. Yang awalnya kita olah yang paling sederhana dulu, kita coba buat sayur lah, untuk lawuh sehari-hari. Nah, kelama-lamaan kok cuma lawuh. Nah, kita coba olah menjadi cemilan. Nah, cemilan itu yang dulu kita ada, selain keripik jamur ini kita coba buat nugget. Cuman yang apa ya, yang mudah kita olah itu keripik jamur tiram. Jadi dari situlah, dari 2011 kita coba olah keripik jamur tiram. Itu pun mohon maaf, kami juga nggak berani langsung masarin ya. Kita coba belajar dulu gimana sih buat produk yang bagus, yang kualitasnya bagus, dari sisi kesehatan juga bagus, dan bisa diterima oleh pasar. Itu dari 2011 sampai 2014 itu masa-masa orientasi kita, masa-masa kita kami nyari gimana sih ini keripik biar bagus. Jadi awalnya 2011 kita di bawah, bukan 2011 ya, di bawah 2014 kami belum punya spinner ya, atau alat peniris minyak. Nah, itu paling berkesan sekali ya. Kita coba karena keripik jamur tiram ini kan kuat sekali minyaknya, dia menyerap minyak itu kuat sekali. Jadi kita coba saat itu, kita gimana sih keripik ini biar nggak banyak minyaknya. Jadi kita pakai toples satu, bawahnya kita kasih tisu, baru kita kasih keripik jamur, kita tahan sampai semalam, besok kita ganti lagi. Nah, begitu berulang-ulang terus sampai akhirnya di 2014 kita beranikan diri untuk memasarkan produk ini keluar. Jadi sarana produksinya kita siapin, kita beli spinner untuk ya tadi, karena kita pengen buat produk yang perfect ya, yang higienis, yang sehat ya. Kembali lagi, kalau klasifikasi sehat untuk yang healthy food belum ya, karena digoreng. Paling tidak ya, kita nggak mau makan yang sehat, kami nggak mau makan yang sehat. Jadi kalau bisa produk yang kita jual juga standarnya juga bagus lah ya. Di situ 2014 kita coba pasarkan pertama kali. 2014 itu di Resto Kemuning. Resto Kemuning itu milik Pak Roto. Itu pertama kali kita coba. Di situ kendalanya kita di situ. Nah, kendala itu nggak di situ aja. Kita pakai kompor besar, kita pakai api besar. Kita harus belajar juga menyesuaikan, mencari keseimbangan antara titik didih minyak, suhu minyak, dan suhu api itu sendiri. Karena itu nantinya yang akan membuat keripik itu
kriuk atau keras atau crunchy dan nggak gosong. Nah, kalau apinya terlalu besar bisa nanti pahit rasanya karena gosong. Kalau apinya terlalu kecil kadang nanti tepungnya nggak nempel. Nah, di situ kendalanya di situ. Kedua, selain untuk selain untuk itu sendiri proses pengolahan, kita masuk ke proses packaging. Nah, gimana produk itu bisa punya ED atau expired date atau masa kadaluarsa yang panjang, itu adalah dari packaging itu sendiri. Nah, di sini kita pengen produk itu biar lama expired date-nya, dan juga kita bisa ekspansi ke luar daerah. Karena kalau kita ekspansi ke luar daerah, kalau ED kita terlalu pendek, itu mati di transportasi aja. Nah, nantinya di saat diterima oleh reseller kita di suatu daerah, itu udah expired date itu udah sedikit, udah pendek lah, seperti itu. Nah, di situ kita coba belajar dari packaging yang dulunya bukan seperti ini ya. Ini ada contoh packagingnya seperti ini. Satu, kenapa kok saya masih mempertahankan window ini? Karena bagi saya itu segmen pasar ada dua. Segmen pasar itu ada yang suka packaging bening seperti ini, dan ada yang pengen packaging yang menarik. Nah, kembali lagi, kalau packaging menarik kan kendala kita kalau kita harus beli packaging yang full print, kendala kita satu, minim order. Rata-rata dari pihak printing percetakan itu minta minim 1000, mungkin yang paling sedikit 500 lembar per satu desain atau 100. Nah, kalau kita punya seperti saya punya ada beberapa, otomatis budgeting saya untuk packaging terlalu banyak. Nah, ini kendala saya di situ. Nah, itu kalau untuk omset, alhamdulillah, ini ceritanya sebelum corona, karena sebelum pandemi ini. Mudah-mudahan ini sudah memasuki masa new normal, mudah-mudahan bisa pelan-pelan bisa meningkat. Kalau di sebelum new normal itu saya produksi keripik pare itu 1 minggunya itu mateng ya. Ini kalau kebutuhan bahan bakunya itu 1 minggu saya butuh, alhamdulillah bisa rata-ratanya di 15 kilo rata-rata 1 minggu. Dari pare 15 kilo bisa kita olah mateng itu sekitar 6 kilo itu 1 minggu. Terus keripik jamur tiram itu kita bisa sekitar 20 kilo mateng. Itu 20 kilo mateng kita butuh bahan baku jamur tiramnya sekitar 50 kilo. Kalau keripik jamur kuping ya kurang lebih hampir sama kayak tiram, sekitar 15 kilo mateng. Nah, kebutuhan bahan bakunya ya kurang lebih, kalau jamur kuping lebih irit di bahan baku. Jadi kalau perbandingannya, kalau jamur kuping itu 5 kilo mentah itu bisa jadi sekitar 4 bahkan mungkin sampai 5. Itu kalau jamur kuping, tergantung dari prosesnya. Nah, terus kita juga selain jamur tiram, jamur kuping sama keripik pari, kita juga ada keripik kentang pedas manis. Ini masih belum banyak sih peminatnya, cuman rata-rata di 1 bulan kalau keripik pedas manis ini kita sekitar belum banyak, sekitar 100 pack. Kalau untuk selain ini agak lumayan itu onde-onde ubi ungu, onde-onde ketawa ubi ungu. Ini kita alhamdulillah ini hampir setara keripik keripik pare, mohon maaf. Ini ya 1 minggu bisa
sekitar hampir kurang lebih 100 pekan lah. Kalau yang ini kita udah bisa ini. Ya proses ini memang banyak kendala, tapi ya kita coba kendala itu kita coba rubah menjadi motivasi. Itu omsetnya. Kalau pesan saya untuk pelaku usaha, ya nggak cuma seperti saya yang produk usahanya, jadi intinya kualitas. Jadi inti dari semua kalau bagi saya adalah kalau kita mengutamakan kualitas, otomatis kuantitas akan naik. Apakah itu dalam bentuk kalau misalnya katakan kalau saya jualan produk cemilan, otomatis kuantitas saya dalam bentuk omset saya akan menaik, jumlah produksi saya akan meningkat. Tapi kalau katakan dia dalam bentuk jasa, otomatis pelanggannya semakin banyak. Nah itu, jadi kualitas. Kalau jadi pertama kualitas, kedua kualitas, ketiga kualitas kalau bagi saya. Dan terakhir yang penting juga adalah tekun, sabar, ulet, dan yakin akan kuasa Tuhan. Jadi kalau kita berusaha, kita mau bekerja, insya Allah pasti ada jalan rezekinya. Dan rezeki itu nggak akan tertukar. Itu sih prinsip saya di situ. Jadi kuncinya adalah semangat dan utamakan kualitas. Mungkin itu dari saya. Ini hanya sharing. Kalau mungkin ada kata-kata dari saya atau mungkin kurang berkenan ya, saya mohon maaf atas kekurangan saya, dan saya hanya sharing apa yang saya alami. Mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.